وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, kesehatan, kesempatan serta kemudahan untuk berkumpul bersama di tempat ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, penjelasan risalah Al-Usulus Sittah li Al-Allamah Al-Syekh Al-Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Masih pada lanjutan Al-Aslur Rabi', fondasi yang keempat, Bayanul Ilmi wal Ulama wal Fiqhu wal Fuqaha, penjelasan tentang ilmu dan para ulama, tentang fikih dan para fuqaha, dan juga penjelasan tentang orang-orang yang menyerupai mereka walaupun mereka bukanlah golongan dari para ahlul ilmi dan para fuqaha tersebut. Kita lanjutkan kembali. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah, wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Qala syarih hafizahullah, yajwa ayyumizul haqqi minal batili wa yafsulu bainahuma, amma idza khultu bainahuma fa hadha huwa talbisi wa gishu wa tadlisu 'alan nasi. Nah, lanjut. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون إلا زنديق أو مجنون لأنه يخالف ما هم عليه. فالعلم الذي أثنى الله عليه أثنى الله apa di situ? Asna Allahu alaihi wa ala ahlihi wa madahahu sara indahum jahlan wa man tafawwahu bihi ay takallamu bihi fahuwa majnun liannahum yaquluna innal ilma alladhi faradahu Allahu yaghiru ma alaihi an-nasi yughayyiru ma alaihi an-nasi wa yughayyiru dina aba'ana wa ajdadana. وصار من أنكره وعاده وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم من صنف في التحذير من العلم النافع ومدح العلم مذموما ونشره في الناس يقولون عنه هذا هو الفقيه هذا هو العالم. أما من نشر العلم الصحيح يقولون عنه هذا لا يصلح وهذا جاهل وهذا يريد أن يفرق الناس إن نريد تجميع لا نريد تفريقا أي تجميع ولو على الباطل ولا نريد تفريق الذي فيه تمييز الحق من الباطل وتمييز الطيب من
من الخبيث وهذا محال فإنه لا يحصل الاجتماع على الباطل إنما يحصل اجتماع على الحق والشاعر يقول إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إحمال الطبيب. Nah, kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh rahimahullahu taala fi risalatihi al-usul as-sittah wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil wa sara al-ilmu alladhi faradahu Allah ta'ala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwaha bihi illa zindiqun aw majnun. Kata beliau rahimahullah, wa khiyaru ma indahum, dan yang paling baik di sisi mereka labsul haqqi bil batil, mencampur adukkan antara yang hak dan dengan yang batil. Ini lanjutan dari matan sebelumnya. Thumma sara hadha aghrabul asya' wa sara al-ilmu wal fiqhu wal bid'ah wad dalalat. Ini ketika manusia sudah jauh dari Alkitab was sunnah dan ilmu Alkitab was sunnah menjadi sesuatu yang asing, hingga ilmu dan fikih di sisi mereka, ilmu dan fikih itu adalah perkara bid'ah dan kesesatan-kesesatan, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Fikih dan ilmu di sisi mereka yaitu adalah perkara yang bid'ah, yang tidak dikenal di dalam syariat. Begitupun juga perkara-perkara yang menyesatkan, yang menyimpang dari akidah, itulah ilmu di sisi mereka. Hingga yang terbaik dari mereka di sisi mereka adalah mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Syekh hafizahullah mengatakan yajibu an yumayyizal haqqa minal batil wa yufassalu bainahuma. Maka wajib dipisahkan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Amma idza khulita bainahuma fa hadha huwa at-talbis wal ghish wat tadlis 'ala an-nas. Adapun jika antara hak dan yang batil ini dicampur adukkan di antara keduanya, makanya di antara bentuk at-talbis. Talbis itu menyamarkan. Ya. Tidak jelas yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah, yang mana tauhid, yang mana syirik, yang mana hak, yang mana yang batil, yang mana yang petunjuk huda dan yang mana yang dhalal, kesesatan, dan seterusnya. Ini juga termasuk al-ghish, penipuan. Ya. Sementara Nabi SAW mengatakan man ghasyana falaysa minna, ia bukanlah golongan dari kami. At-tadlis 'ala an-nas, ya, ini dia terbentuk tadlis 'ala an-nas, menyamarkan sesuatu kepada manusia tidak jelas. Wa sara al-ilmu alladhi faradahu Allah ta'ala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun. Dan
menjadilah ilmu itu yang Allah wajibkan kepada makhluknya dan memujinya, yakni memujinya di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi SAW. Orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang berilmu. La yastawi alladhina la ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Jelas tidak sama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Ini semua pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berilmu, bagi mereka yang menuntut ilmu. Ya. Wa sara al-ilmu alladhi faradahu Allah taala 'ala al-khalqi wa madaha, dan menjadilah ilmu yang Allah wajibkan kepada makhluknya dan Allah memujinya. Ini banyak di dalam banyak ayat Al-Quran dan juga di nabinya di dalam banyak hadisnya. La yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun. Tidaklah yatakallam, itu yatafawwah, yakni yatakallamu bihi illa zindiqun aw majnun, kecuali ia adalah seorang zindik atau majnun. Di sini kata beliau, li'annahu yukhalifu ma hum alai, karena orang yang menuntut ilmu syar'i, ilmu yang benar, ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya di atas pemahaman para as-salaf, itu di sisi mereka ia seperti orang yang majnun, orang zindik, orang yang asing. Kenapa? Karena para penuntut ilmu syar'i ini menyelisihi kebiasaan dan adat mereka. Tatkala ada dari seorang penuntut ilmu yang mengingkari perbuatan, ya, kesesatan mereka, maka mereka menganggap ia adalah orang yang gila. Ia adalah orang yang zindiq. Malah orang yang mengajak kepada hidayah, orang yang mengajak kepada Alkitab was sunnah, menjadi orang yang paling asing di tengah mereka. Karena kenapa? Li'annahu yukhalifu ma hum alai, karena orang-orang tersebut yang mengajak kepada Alkitab was sunnah, yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak kepada akidah dan memperingatkan manusia dari kesesatan, dari syirik, dari bid'ah, itu jelas menyelisihi kebiasaan mereka. Fal ilmu alladhi athna Allahu alaihi wa ala ahlihi wa madahahu sara indahum jahla. Maka ilmu yang Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, orang-orang yang di atas ilmu itu, Allah puji mereka, Allah sanjung mereka, sara indahum jahlan, di sisi mereka orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang jahil. Wa man tafawwa bihi ay takallama bihi fa huwa majnun. Barang siapa yang berbicara tentang ilmu tadi, Alkitab was sunnah, di sisi mereka itu adalah orang yang majnun, ada sesuatu di dalam akalnya yang salah. Ya. Karena orang yang majnun artinya orang yang akalnya ada, ya, ada kesalahan, ada kekeliruan, tidak seimbang akalnya, ya, ada kerusakan di dalam akalnya. Itu di sisi mereka. Liannahum yaquluna innal ilma alladhi faradahu Allah yughayyiru ma 'alaihi an-nas. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu yang Allah wajibkan kepada mereka sesungguhnya ingin merubah kebiasaan manusia. Yani bukan kebiasaan yang benar, tapi kebiasaan yang menyimpang, kebiasaan yang jauh dari kebenaran, kebiasaan yang salah. Wa yughayyiru dina aba'ana wa ajdadana. Mereka mengatakan ia ingin merubah agama bapak-bapak kami dan kakek-kakek kami. Oleh karena itu Syekh Abdus Salam Asy-Syuair hafizahullah ta'ala di dalam syarah beliau Al-Usulus Sittah, beliau menukil, ya, ada kisah beberapa ratus tahun yang lalu
Ada orang yang memiliki ilmu, ya, ia paham tentang dalil, tentang sunnah, tentang hadis, kemudian mengajak manusia untuk meninggalkan perbuatan menyimpang mereka, ya, menyembah kepada kuburan yang mereka beri bahasa pengagungan dan penghormatan terhadap wali dan semisalnya. Maka orang itu melarang mereka, mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan perbuatan syirik ini, perbuatan menyimpang tersebut. Maka manusia pada saat itu berdiri, ya, dan merendahkan orang tersebut dan mengatakan ini adalah orang yang gila, ini adalah orang yang ada kerusakan di dalam akalnya. Kenapa? Karena pada saat itu yang tersebar dan yang menjadi kebiasaan manusia adalah apa yang dilakukan itu. Maka tatkala ada orang 1, 2, 3 orang yang bangkit melarang, maka yang salah bukan mereka, tapi yang dianggap salah adalah yang melarang itu. Karena ia ingin merubah sesuatu yang telah berjalan selama berpuluh atau ratusan tahun, sesuatu yang telah difatwakan oleh para ulama-ulama, yang dianggap oleh ulama, oleh mereka. Begitulah yang terjadi. Sehingga orang yang mengajak kepada at-tauhid, orang yang mengajak kepada akidah yang benar, dianggap sesuatu yang, ya, zindik, atau sesuatu yang ada kekeliruan, ada kerusakan di dalam akalnya. Karena beliau mengatakan karena ingin merubah kebiasaan manusia, ingin merubah kebiasaan manusia, ingin merubah, ini adalah agama yang telah dijalankan oleh kakek-kakek kita, ya, bapak-bapak kita sejak puluhan, sejak ratusan yang tahun yang lalu. Maka jadilah orang-orang yang mengajak kepada itu sesuatu yang asing, dianggap sebagai orang yang zindik, dianggap sebagai orang yang ada kerusakan di dalam akalnya. Ya, inilah yang ingin beliau maksudkan, yang ingin sampaikan kepada kita. Qala wa sara man ankarahu wa adahu wa sannafa fit tahdhiri minhu wan nahyu anhu wal faqihul alim. Maka jadilah orang-orang yang mengingkari para ahlu tauhid tadi, yang mengajak kepada akidah yang benar, yang mengajak kepada tauhid, ya, dan memusuhinya. Kemudian ia mengarang, ya, karangan-karangan, kitab-kitab, risalah-risalah di dalam memperingati orang tersebut. Ia di sisi mereka adalah orang yang faqih, orang yang alim. Kata Syekh hafizahullah, man sannafa fit tahdhiri min al-ilmi an-nafi wa madaha al-ilm al-madmum wa nashara fi an-nas yaqulu annahu hadha huwa al-faqih, hadha huwa al-alim. Barang siapa ia menyusun sebuah risalah, sebuah kitab tentang tahdir dari ilmu yang bermanfaat, tahdir dari ilmu yang bermanfaat. Nah, banyak sekarang orang-orang yang balik membantah para ahlu tauhid, karangan-karangan ahlu tauhid, ya, membantah karangan-karangan risalah-risalah atau kitab-kitab terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid. Mereka bantah. Kemudian mereka memuji ilmu-ilmu yang tercela. Kemudian ilmu itu atau karangan itu, karya itu disebarkan di tengah-tengah manusia. Mereka akan mengatakan hadza huwal faqih, inilah orang yang faqih, hadza huwal alim, inilah orang yang alim. Kan seperti itu yang menjadi kenyataan sekarang. Orang-orang yang mengajak kepada tauhid, orang yang asing, dimusuhi, dianggap tidak menghormati para ulama, dianggap tidak memuliakan para wali dan seterusnya, ya. Amma man nashara al-ilm as-sahih, adapun orang-orang yang menyebarkan tentang ilmu yang sahih, yang benar, yaquluna anhu hadza la yasluh, mereka mengatakan ini orang tidak benar, ini tidak cocok, ini tidak cocok orang yang seperti ini. Wa hadza jahil, ini orang jahil yang seperti ini, orang tidak paham, ya. Wa hadza yuridu an yufarriqan nas, ini orang ini ingin
mencerai-beraikan manusia. Inna nuridu tajmi' la nuridu tafriq. Kita ingin mengumpulkan, bukan ingin mencerai-beraikan manusia. Seperti itu. Jangan bicara tentang tauhid, jangan bicara tentang syirik. Biarkan manusia dengan apa yang mereka yakini. Jalankan apa yang engkau yakini, tidak usah melarang mereka. Biarkan mereka, karena itu keyakinan mereka ini bisa mencerai-beraikan manusia, tidak akan mempersatukan. Orang ini datang merusak saja, bukan ingin memperbaiki. Ini bahasa-bahasa yang kita sering dengarkan. Ya, kita ingin mengumpulkan manusia, bukan untuk mengusir mereka, bukan untuk mencerai-beraikan mereka. Ay at-tajmi' walau 'ala al-batil. Kata Syekh hafizahullah, mengumpulkan manusia walaupun di atas kebatilan. Ini akidahnya Asy'ari, ini akidahnya Mu'tazilah, ini akidahnya, dan seterusnya, dengan akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang batil. Wala nuridu at-tafriq alladhi fihi tamyiz al-haq min al-batil. Kita tidak menginginkan at-tafriq, mencerai-beraikan manusia, yaitu memisahkan antara yang hak dan yang batil. Wa tamyiz at-tayyib min al-khabith, memisahkan antara yang benar, antara yang baik dengan yang khabith, yang menjijikkan. Wa hadha muhal, kata beliau, ini tidak akan mungkin, ini mustahil. Ini mustahil. Seorang manusia atau umat bisa bersatu di atas perbedaan, tidak akan mungkin. Fa innahu la yahsul al-ijtima'u 'ala al-batil, tidak akan mungkin terjadi persatuan di atas kebatilan. Wa inna ma yahsul al-ijtima'u 'ala al-haq, akan tetapi al-ijtima' itu bisa terjadi di atas hak. Lihat para sahabat, lihat di masa para tabi'in, lihat di masa para a'immah, tatkala akidah mereka satu, tampak bisa. Tapi tatkala akidah dan keyakinan itu berbeda-beda pada satu kelompok, tidak akan mungkin bisa bersatu, walaupun nampaknya bersatu, tetapi hakikatnya mereka bercerai-berai dan berbeda-beda. Dia mengatakan muhal, mustahil, tidak akan mungkin terjadi persatuan di atas kebatilan. Tetapi persatuan itu akan terbentuk di atas hak. Wasyairu yaqul, sebagaimana seorang penyair berkata, idza mal jurhu rumma ala fasadin, apabila luka itu rumma ala fasad, dirawat dengan cara yang salah, fasad, dengan cara keliru, cara perawatannya, cara pengobatannya salah, tidak seperti itu. Mengobati bukan obatnya, ingin memperbaiki, tapi cara dalam memperbaikinya sama dengan luka. Luka itu akan sembuh jika dirawat dengan benar, diobati dengan benar. Kata beliau, idza mal jurhu rumma ala fasadin, al jurh rumma ala fasad, dirawat dengan keliru, di atas kesalahan, tabayyana fihi ihmalut tabibi, akan nampak jelas keteledoran seorang tabib itu. Bagaimana mungkin seseorang itu dianggap sebagai memperbaiki, sementara caranya salah. Sama dengan seorang dokter yang merawat orang yang sedang sakit, orang yang sedang terluka, tetapi ia merawatnya di atas kekeliruan. Tidak seperti itu caranya yang benar. Kira-kira yang dia salahkan siapa? Tidak mungkin yang disalahkan orang yang sakit, tapi yang disalahkan siapa? Adalah orang yang mengobatinya, dokternya. Maka kelalaian itu dan keteledoran itu ditujukan kepada tabib. Bagaimana caramu engkau merawat orang sakit ini? Bagaimana engkau merawat orang yang terluka ini? Gimana caranya? Maka tatkala ia berjalan di atas kekeliruan, tidak akan mungkin bisa menghasilkan kesembuhan. Pasti tambah parah penyakitnya. Seperti itulah hakikat orang-orang yang ingin memperbaiki dan mengumpulkan serta mempersatukan manusia di atas kebatilan, di atas perbedaan.
di atas akidah yang bercerai-berai, bukan akidah Ahlus Sunnah, bukan akidah yang benar, maka tidak akan mungkin tercipta persatuan. Nah, ya. Qala mu'allif rahimahullah al-aslul khamis bayanullah subhanahu al-awliyaillahi liawliyaillahi wa tafriquhu bainahum wa baina mutashabbihina bihim min a'daillahi munafiqina wal fujjar. Qala syarih hafizahullah, na'am hadzal aslul azim wa huwa tafriqu baina awliyaillahi wa awliya syaitan, lianna ahlul batil saru yusammuna awliya syaitan awliya Allahi, hatta inna hadzal amra iltabasa 'alan nas, menjadi samar, ya, tidak jelas, iltabas. Walidzalika sannafa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kitaban nafi'an mufidan samahu al-furqanu baina awliya'ir rahmani wa awliya'is syaitan. Qala Allah ta'ala ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Thumma bayyanahum biqaulihi alladzina amanu wa kanu yattaqun haula'i hum awliya illahi jama'u bainal imani wa bainat taqwa wa bainal ilmi nafi' wal amali salih haula'i hum awliyaullahi laisa awliyaullahi man kharaja ala syar'illahi wa ghayyara dinallah wa da'a ila ibadatil kuburi wal adrihati. Hadza waliyus syaitan wa laysa al-waliyyu huwa as-sahir wal kahin wal khurafi alladhi yuzhiru lin-nasi makhariqa sihriyah wa yaqulu hadha karamatu wa hiya fi haqiqati makhariqa syaitaniyah. Nah, al-aslul khamis, fondasi yang kelima atau perkara pokok yang kelima dari 6 perkara pokok yang beliau sebutkan dalam risalah ini, bayanullah subhanahu wa ta'ala li awliyaillah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihina bihim min a'da'illahi wal munafiqina wal fujjar. Penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap wali-walinya. Siapakah wali-wali Allah? Ya, penolong-penolong Allah, pembela-pembela Allah subhanahu wa ta'ala, pembela agamanya. Siapa mereka itu? Sebutkan banyak di dalam ayat Al-Quran tentang sifat-sifat mereka, tentang ciri-ciri mereka. Maka di sini beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bayan, penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para wali-walinya, wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim, dan ya, membedakan di antara mereka, ya, wa bainal mutasyabbihin, Allah membedakan mereka dan di antara orang-orang yang menyerupai mereka. Menyerupai, ya, bukan sama. Min a'da'illahi wal munafiqina wal fujjar, dari musuh-musuh Allah dan orang-orang munafiqin
dan orang-orang yang fajir. Di sini beliau akan jelaskan siapa yang dimaksud dengan wali-wali Allah, pembela-pembela Allah. Ya. Dan siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang mengaku wali. Ya. Yang sesungguhnya mereka itu bukanlah wali Allah, bukanlah penolong Allah, tetapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara mereka adalah para orang-orang munafik, orang-orang yang menampakkan kecintaan terhadap Islam, pembelaan terhadap Islam, mengaku sebagai orang Islam, padahal mereka sesungguhnya telah menyembunyikan di dalam hati mereka kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Orang-orang munafik, munafik i'tiqadi, wal fujjar, dan orang-orang yang fajir. Qala Asy-Syaikh hafizahullah, na'am, hada aslun 'azim. Ini adalah pondasi yang sangat agung. Wa huwa at-tafriqu baina awliya'illahi wa awliya'ish syaitan, yaitu membedakan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Lianna ahlal batil saru yusammuna awliya'ash syaitani awliya' Allah. Karena para ahlul batil mereka memberikan nama para wali-wali syaitan itu dengan wali-wali Allah, memutarbalikkan fakta ya kepada manusia, padahal sesungguhnya mereka bukanlah wali-wali Allah tetapi para wali-wali syaitan. Ini yang dimaksud oleh beliau rahimahullah, a'da'ullah. Mereka sesungguhnya wali syaitan, bukan wali Allah. Mereka adalah musuh Allah. Hatta inna hadzal amra iltabasa 'alan nas, maka perkara ini menjadi multabis, menjadi sesuatu yang tidak jelas di tengah-tengah manusia. Orang sekarang, orang awam tidak tahu dan tidak bisa membedakan yang mana aulia Allah dan mana aulia syaitan. Mereka menganggap wali-wali Allah adalah orang yang bisa berjalan di atas air, orang yang bisa terbang, orang yang bisa ini dan itu, orang yang bisa merubah ini dan itu. Itulah wali, itulah karamah, padahal tidak demikian. Ya, ini yang akan beliau sebutkan. Walidzalika sannafa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu kitaban nafi'an mufida. Oleh karena itu Syekhul Islam rahimahullahu taala menyusun sebuah risalah, ya, sebuah kitab yang bermanfaat yang diberi nama Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan, pembeda antara wali-wali Ar-Rahman dan para wali-wali syaitan. Di situ disebutkan oleh beliau ciri-ciri, tanda-tanda para wali-wali Allah seperti ini sifatnya. Begitupun juga sebaliknya, auliya'us syaitan. Qala Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah tidak ada ketakutan pada mereka dan juga tidak bersedih. Thumma bayyanahum biqauli, kemudian menjelaskan dengan firman-Nya yang melanjutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Haulaihum auliyaullah. Maka di dalam ayat ini disebutkan alamat, tanda wali-wali Allah. Ya, mereka adalah orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Dan tentunya ini adalah ciri yang ada pada setiap orang-orang yang beriman. Oleh karena itu para ulama kita menyebutkan wali Allah, ciri-cirinya ada ciri secara umum dan ada ciri secara khusus. Ciri secara umum adalah mereka yang beriman kepada Allah. Maka semua orang yang beriman kepada Allah adalah walinya. Dimaksud yang termasuk dalam wali Allah, mereka yang beriman kepada Allah. Alladzina amanu. Kemudian
ciri secara khusus, yakni lebih tinggi lagi, karena wali itu tidak sama derajatnya. Tetapi semua orang yang bertakwa ada sifat kewalian di dalam diri mereka karena ia beriman kepada Allah. Dan ini ciri ini ada pada setiap orang-orang yang beriman. Yang pertama, ciri secara khusus adalah mereka yang bertakwa. Mereka yang senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya. Dan ciri secara khusus ditambah lagi oleh para ulama, ya, sebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka saya mengumumkan peperangan dengannya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, atau sebelumnya, dan hambaku, kata Allah, saya akan cintai. Tidak ada amalan yang paling aku cintai dari seorang hamba kecuali apa yang aku wajibkan kepadanya, ini melakukan ketaatan. Kemudian Allah lanjutkan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah nafilah sampai aku mencintainya. Maka ini adalah tambahan dari sifat orang-orang yang menjadi wali Allah. Mereka yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara yang wajib dan perkara sunnah. Mereka yang senantiasa menjauhkan dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Itulah para wali. Ada wali secara umum dan ada wali secara khusus. Ya, mereka yang senantiasa menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang Allah perintahkan dari kewajiban untuk melakukan sebuah amalan atau kewajiban untuk meninggalkan sebuah perbuatan. Ini larangan. Ya. Kemudian ia menambah dengan ibadah-ibadah nafilah, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah-ibadah nafilah. Ya. Qala haula'i hum awliyaullah jama'u bainal imani wa bainat taqwa bainal ilmin nafi' wal amalus salih. Itulah ciri-ciri para wali Allah. Mereka yang mengumpulkan pada diri mereka iman dan takwa, yang mengumpulkan di dalam diri mereka antara ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Haula'i hum awliyaullah. Itulah wali Allah. Dan tentunya setiap muslim, ya, di dalam hal ilmu dan amalan, dalam hal iman dan takwa berbeda-beda derajatnya. Maka semakin tinggi keimanan dan ketakwaan seorang hamba, dan semakin dalam ilmu serta besar pengamalan dari perintah itu, maka semakin dekat dan semakin tinggi ia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi keutamaannya dan derajatnya tentunya tidak sama. Maka derajat para sahabat yang memiliki iman yang sangat mendalam, yang sangat kuat, tentunya berbeda dengan seorang mukmin yang tidak seperti itu. Ya, begitu pun juga seterusnya. Qala laisa awliyaullahi man kharaja ala syar'illahi wa ghayyara dinallah. Ya, ini banyak yang mengatakan orang seperti ini adalah wali Allah. Bukanlah wali Allah mereka yang keluar dari syariat Allah atau merubah-rubah agama Allah. Wada ila ibadatil quburi wal adriha. Kemudian ia mengajak manusia untuk mempersembahkan ibadah kepada kuburan, kepada wali-wali. Ya, dihiasi dengan bahasa-bahasa yang indah. Ini adalah pengagungan, ini adalah penghormatan, ini sebagai bentuk apa istilahnya, menunaikan hak seorang wali dan seterusnya. Hada waliyus syaitan. Ini bukan wali Allah tapi wali syaitan. Walaysal waliyyu huwas sahir wal kahin. Banyak sekarang, apapun namanya, ia adalah seorang ustadz, ia adalah seorang ulama, ia adalah seorang kiai, ia adalah seorang apa saja, disanjung dan dimuliakan oleh manusia, tetapi pada hakikatnya perbuatannya ada sihir, ada kahanah. Maka mereka bukanlah wali Allah tapi wali syaitan. Wal khurafi ahlu khurafat alladhi yudhiru lin-nasi makhariq
sihriyah. Para ahli khurafat yang menampakkan kepada manusia, memperlihatkan kepada manusia suatu bentuk keluar biasaan, ya, terhadap tentang sihir. Wa yaqulu hadhihi karamat. Nampak manusia, ini luar biasa, ini masya Allah, syekh ini, syekh fulan bisa merubah sesuatu, ya. Mereka mengatakan ini karamah, wa hiya fil haqiqati makharik syaitaniyah, walaupun sebenarnya hakikatnya ini adalah keluar biasaan. Memang perkara yang luar biasa, tidak semua orang manusia bisa melakukannya, tapi ini terkait dengan syaitan, bukan dengan, ya, makharik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan karamah-karamah yang benar, yang hakiki, yang dimiliki oleh para aulia Allah. Nah, qala muallif rahimahullah wa yakfi fi hadha ayatun min suratin Ali Imran wa hiya qawluhu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah al-ayah. Qala syarih hafizahullah mahabbatullahi hiya 'azzamu anwa'il ibadati wa alamatu mahabbatillahi ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam falladhi la yattabi'u ar-rasul laysa waliyallahi laysa waliyan lillahi wala yuhibbullah wa haula'i mukhrifuna yaquluna la yakunu waliya lillahi illa idza kharaja an ta'ati rasul sallallahu alaihi wasallam fahum indahum al-wilayatu fil khuruji min sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam wal i'timadu ala khurafati wal khurafati wa bid'i hadhihi hiyal al-wilayatu indahum hum yaquluna nahnu na'budullaha li'annana nuhibbuhu la na'buduhu khawfan min narihi wa la tam'an fi jannatihi wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu fa yaqulu lahum tuhibbunahu ala tariqati man hal tuhibbunahu ala tariqati Rasul sallallahu alaihi wasallam aw ala tariqati ghairihi innahu la yuhibbullahu illa man ittaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha huwa al-fasilu baina awliyai rahmani wa awliyai syaitani. Nah, ya. Qala wa yakfi fi hadha ayat, cukuplah di dalam masalah ini sebuah ayat di dalam surah Ali Imran, yakni akan memperjelas, ya, dalam surah Ali Imran qauluhu ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum al-ayat. Ya, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, ya, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ayat ini disebut dengan ayatul imtihan, ayat ujian kepada mereka yang mengaku cinta kepada Allah, kepada mereka yang beriman kepada Allah. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Itulah diantara bentuk kecintaan Allah. Maka ini diantara alamat yang paling besar bahwa orang yang benar-benar cinta kepada Allah adalah mereka yang benar-benar mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan mahabbatullah ya a'zamu anwa'il ibadah. Cinta kepada Allah adalah diantara jenis
ibadah yang paling agung, al-mahabbah. Ya. Wa alamatu mahabbatillah, dan ciri mahabbah kepada Allah, alamat mahabbah kepada Allah itu adalah ittiba'ur rasul, mengikuti rasulnya alaihi salatu wassalam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka di antara alamat mahabbah kepada Allah itu adalah mengikuti rasulnya alaihi salatu wassalam. Falladzi la yattabi'ur rasula laysa waliyan lillah. Karena orang-orang yang tidak mengikuti rasul bukanlah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuhibbullah, dan tidak mencintai Allah. Ya. Mengikuti rasulnya alaihi salatu wassalam di atas apa? Di atas ilmu. Tidak akan mungkin seseorang bisa menerapkan di dalam dirinya, ya, mencontohi dan mengikuti rasulnya alaihi salatu wassalam secara maksimal, kecuali mereka yang benar-benar mengilmui sunnahnya, mereka yang memiliki ilmu. Orang yang sempurna ilmunya, maka akan sempurna ittiba'nya. Dan tidak akan sempurna ittiba' seseorang kepada nabinya sampai ia memiliki ilmu, ya, paham terhadap sunnahnya, paham terhadap syariatnya, paham terhadap risalahnya. Maka orang-orang yang tidak mengikuti rasulnya bukanlah wali Allah, bukanlah orang yang mencintai Allah. Wa haula'il mukharrafun al-mukharrifuna yaqulun. Maka orang-orang ahlu khurafat, mereka berkata la yakunu waliyan lillahi illa idza kharaja an ta'atir rasul. Seorang itu tidak akan menjadi wali Allah kecuali ia keluar dari ketaatan terhadap rasulnya. Itu kalimat mereka. Maka nanti bisa menjadi wali kalau engkau keluar, tidak akan bisa. Fahum indahumul wilayah fil khuruji an sunnatir rasul. Maka mereka, di sisi mereka, wilayah, kewalian itu adalah keluar dari sunnah rasul. Wal i'timadu 'alal khurafati wal bid'ah. Ada seperti ini. Ada orang yang seperti ini, jelas ada. Karena orang-orang yang bersandar, ya, kepada khurafat perkara bid'ah, itu jelas keluar dari sunnah rasul. Orang-orang yang lebih meyakini itu perkara berpegang terhadap perkara khurafat, lebih menghidupkan sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi daripada menghidupkan sunnahnya Nabi, ini namanya orang yang keluar dari sunnah Nabi. Ya, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd, dan seterusnya. Ya. Nabi mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur, melarang tentang dari perkara-perkara yang muhdats. Qala wal i'timadu 'alal khurafati wal bid'ah hadhihi hiyal wilayah indahum. Inilah kewalian di sisi mereka. Hum yaqulun, mereka mengatakan nahnu na'budullaha li'annana nuhibbu. Kita cinta kepada Allah, kita menyembah kepada Allah karena kita mencintainya. La na'buduhu khaufan min narih wala tama'an fi jannati. Ini ada kalam-kalam masyhur di sisi mereka, kalam seperti ini. Kita sembah ke Allah karena kita mencintainya. Kita tidaklah menyembahnya karena adanya rasa takut dari nerakanya atau karena sangat ingin masuk ke dalam surganya, bukan itu. Wa innama na'buduhu li'annana nuhibbu. Maka tetapi kita menyembahnya karena kita cinta kepadanya. Fayuqalu lahum, orang-orang yang berkata demikian, ya, banyak seperti ini kan. Orang-orang yang mengatakan kita, ya, menyembah Allah bukan karena takut dari nerakanya, bukan pula karena saya ingin masuk ke dalam surganya, tapi karena semata-mata cinta kepada Allah. Maka kita katakan, kata Syekh hafizahullah, kita katakan kepada mereka, tuhibbuna ala tariqati man, engkau cinta kepada Allah di atas jalannya siapa, di atas cara beragamanya siapa.
Hal tuhibbunahu ala tariqatir rasul atau ala tariqati ghairi? Apakah engkau cinta kepada Allah di atas jalannya rasulnya, atau di atas jalan selain rasulnya? Nah, sekarang pilih. Innahu la yuhibbullaha illa man ittaba'ar rasul. Tidak ada orang yang mengaku cinta kepada Allah melainkan pasti ia akan mengikuti rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka sekedar ucapan belaka dan sebuah ucapan dusta ketika ada orang yang mengaku cinta kepada Allah sementara ia merupakan orang yang paling benci terhadap rasulnya. Tidak akan mungkin, karena kecintaan terhadap Allah dan kepada rasulnya adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, ya. Oleh karena itu ada riwayat, ada asar dari Abdullah bin Abbas, "Thalathu ayatin makrunat bi thalath." Ada 3 ayat. Yang 3 ayat ini senantiasa dibarengi dengan ayat yang lainnya. Allah tidak akan menerima salah satunya kecuali dengan yang lainnya. Yang pertama, ya, ayat yang pertama, ya, atiullaha wa atiur rasul. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengatakan cinta kepada Allah, yakin kepada Allah, taat kepada Allah sementara ia tidak mengikuti rasulnya dan tidak taat kepada rasul? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan Allah tidak akan menerima jika ada orang yang mengaku cinta kepada Allah sementara ia tidak mengikuti rasulnya alaihi salatu wassalam. Kata Abdullah bin Abbas. Makanya beliau mengatakan, ala tariqati man? Di atas jalan siapa engkau menyembah, engkau cinta kepada Allah? Di atas jalannya siapa? Jalannya Rasul atau jalan selain Rasulnya? Sesungguhnya tidak ada orang yang mengaku cinta kepada Allah dengan sebenar-benarnya kecuali mereka yang mengikuti rasulnya. Hada huwal fasil. Inilah pembeda, inilah al-fasil, ya, pemisah antara auliyaur rahman dan auliyaus syaitan. Maka auliyaur rahman, mereka yang beriman kepada Allah, bertakwa di atas apa? Di atas syariat nabinya alaihi salatu wassalam, di atas, ya, perintah dan sunnah nabinya. Inilah pembeda yang sangat jelas, yang sangat, ya, yang sangat penting. Bukan sekedar hanya pengakuan cinta kepada Allah sementara ia jauh dari nabinya alaihi salatu wassalam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan al-aslul khamis ini pada pertemuan yang akan datang. Kemudian kita masuk kepada al-aslu as-sadis, fondasi yang terakhir, yang ke-6. Kemudian setelah itu kita akan berpindah kepada risalah yang selanjutnya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.